dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Perjalanan panjang itu tentu bukan tanpa tenaga, tentu bukan tanpa materi, dan tentu bukan tanpa darah. Ada banyak cerita tentang kehilangan yang dialami oleh bangsa kita. Namun, jerih payah para pendahulu telah menghantarkan Indonesia menuju kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari di mana manusia di bumi pertiwi merayakan makna lepas dari belenggu dan membuka pintu yang baru untuk melangkah menjemput mimpi-mimpi kemajuan dan kedikdayaan di masa yang akan datang. Ada banyak tragedi yang menyelimuti negeri, hingga pada akhirnya kita berdiri pada sebuah fase pembaharuan, sebuah fase yang konon katanya menyajikan harapan, yaitu reformasi 1998. Hari itu amuk mahasiswa menjadi simbol perjuangan bangsa ini. Mereka yang berdiri di garis depan tentunya membawa banyak dukungan dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka hendak menjemput perubahan. Mereka hendak menghentikan kesewenang-wenangan. Mereka hendak menghadirkan senyum bagi seluruh rakyat. 221, 222, 223. Reformasi pun berlalu, keran demokrasi pun terbuka. Demokrasi tampak lebih nyata, di mana kita memiliki hak suara untuk secara langsung memilih tokoh-tokoh bangsa yang ada untuk menjadi pemimpin negara. Dalam perjalanannya, tentu masih banyak kecewa yang tercipta. Tidak apa-apa teman, selama ruang bersuara masih ada, masa depan bangsa ini niscaya tetap dapat terjaga. Katedral Jakarta, Masjid Istiqlal kembali menyediakan lahan parkir bagi warga Nasrani yang menjalani ibadah Natal. Gereja Katedral mempersilahkan jamaah salat Id untuk memarkirkan kendaraannya di halaman parkir gereja. Umat Muslim dan umat Kristiani disibukkan menjaga pemukiman umat Hindu di kawasan Labuhan Dalam, Tanjung Sunang, Bandar Lampung. Kami juga merasakan bagaimana sejuknya negara ini oleh karena toleransi yang tertanam di seluruh pelosok negeri. Semua diberi kebebasan untuk meyakini kepercayaannya dan memeluk agamanya. Kita telah sepakat bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara beragama. Indahnya perbedaan itu. Rasa syukur juga kami lantunkan pada Tuhan, sebab di saat negara ini mengalami banyak musibah dan bencana, tangan-tangan masyarakat selalu saling menggenggam satu dengan yang lainnya. Rasa kemanusiaan ada di dalam setiap sanubari masing-masing kita. Entitas negara juga tidak pernah meninggalkan masyarakatnya. Bantuan demi bantuan disalurkan. Sebuah adab yang patut untuk kita pelihara. Kami amat mencintai tanah air ini. Kami sungguh menyayangi bumi yang kami pijak sejak lahir hingga detik ini. Walaupun ada banyak perbedaan, entah itu kesukuan, ras, agama, ataupun yang lainnya, tetaplah kami meletakkan merah putih di atas segala-galanya. Semboyan indah yang sering kita dengar, Bhinneka Tunggal Ika, kami yakini adalah modal utama bagi bangsa ini untuk terus melesat maju. Menjaga bangsa ini adalah janji kami dan janji Anda semua. Jangan sampai kita hianati. Ingatlah itu teman.
soal kekayaan alam sudah bukan rahasia lagi. Miliaran manusia yang hidup di bumi ini mungkin mengetahui bahwa ada sebuah negara yang terletak di sebelah tenggara benua Asia yang bernama Indonesia adalah hasil sentuhan terbaik dan terindah yang Tuhan ciptakan. Kita punya segalanya, kita punya kekayaan itu, tapi sayangnya kita masih gagap dalam menjaga dan memanfaatkan kekayaan yang kita miliki. Ini adalah pekerjaan rumah bagi kita semua untuk memikirkan bagaimana anak cucu kita kelak masih sempat mencicipi negeri yang katanya kaya ini. Terima kasih Tuhan atas alam yang Kau turunkan di tempat kami lahir, tumbuh, dan mati. Semoga kami bisa menjaganya, merawatnya, melestarikannya, dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran ratusan juta orang di Indonesia ini. Tidak hanya alam yang indah, Indonesia juga punya budaya yang begitu megah. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada banyak tarian, jahitan, kebiasaan, dan peninggalan-peninggalan lainnya yang dititipkan pada kami di tiap daerah. Kami memang kerap mengenakan identitas lokal, tapi hal itu untuk sekedar memperlihatkan bahwa kemajemukan yang ada itu adalah suatu anugerah. Kami percaya bahwa salah satu yang membuat usia negara ini terus bertambah adalah ketika orang-orang di dalamnya tetap bangga atas budaya yang dimilikinya. Di samping itu, negara ini juga punya catatan yang indah dalam berbagai ruang prestasi. Rasanya, setiap merah putih dikibarkan, dan ketika Indonesia Raya dikumandangkan, kita semua pasti menjadi semakin cinta terhadap bangsa ini. Terima kasih untuk pahlawan-pahlawan kami yang terus membuat harum Garuda di tengah dunia. Terima kasih untuk tetes keringat yang sudah kalian keluarkan. Kami bangga dan kami merasa lebih berharga, dan kami juga semakin berani untuk mengatakan bahwa kami Indonesia. Indonesia adalah kita, berbagi asa untuk masa depan bangsa, kekuatan yang tersimpan dalam kepak sayap Garuda. Indonesia adalah rumah penuh warna, rasa, dan budaya. Indahnya seluas cakrawala. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi Pancasila Sakti. Menyesap toleransi hingga tiap relung sanubari, berjanji setia menjaga kekayaan Ibu Pertiwi. Indonesia bukanlah ide yang abstrak. Indonesia ialah kenyataan yang tak terelak. Tanah air yang kita hidupi sehari-hari bukan hanya garis-garis peta penuh ilusi. Melalui segenap panca indera, tiap hari kita meraba Indonesia. Indonesia ialah tubuh kita. Jika satu terluka, berdarah pada semua. Memang tidak ada bangsa yang sempurna. Inilah satu-satunya tanah air kita. Bergandengan tangan menjaga Indonesia, bersekutu merawat yang bineka. Agar abadi puisi indah Indonesia, biar menjadi debar sepanjang masa.